Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarizi, mahasiswa Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan beropini mengenai suatu kasus yang terjadi yang sudah bias di desa saya, itu mengenai orang tua yang mana orang tua di sini dalam pola pengasuhannya itu selalu melibatkan emosi yang berlebihan sehingga pada proses interaksi anaknya berdampak tidak baik terhadap anak-anaknya dan terbawa-bawa dalam interaksi sosial. Nah, sebelumnya berkaitan dengan keluarga adalah sebuah kelompok kecil, sebuah unit terkecil yang ada di dalam masyarakat yang mana seolah-olah tempat pertama bagi anak-anak menerima pemberlakuan sekolah yang baik di dalam masyarakat. Nah, berkaitan itu juga di era zaman sekarang, perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat, ditemukannya gadget, ditemukannya game-game online, ditambah juga dengan kasus maraknya COVID-19 membuat orang tua, baik itu ayah, ibu, dan kakak, dan sebagainya yang terlibat dalam keluarga itu merasa kesulitan dalam mengasuh, dalam memberikan didikan terhadap anak-anak, terutama anak-anak remaja dan balita yang berusia 5 sampai 12 tahun. Nah, permasalahan yang terjadi di daerah saya di sini, daerah Tanjung Atap terkhususnya, banyak orang tua itu yang selalu memfokuskan anak itu sebagai salah satu objek sebagai objek amarah, sehingga anak terkena mental, anak menjadi sering murung, anak takut untuk bersosialisasi. Berdasarkan definisi bahwasanya pengasuhan itu sangat diperlukan oleh orang tua terhadap anaknya. Menurut Hetherington dan Whitening tahun 1999 bahwasannya pengasuhan adalah proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi, dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Orang tua akan menerapkan pengasuhan yang terbaik bagi anaknya dan orang tua akan menjadi contoh bagi anaknya. Dan sementara itu menurut Gunarsa tahun 2002 bahwasannya pengasuhan itu adalah sebuah pola interaksi antara anak dan orang tua yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya, dan kebutuhan psikologis, afeksi atau perasaan, tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Nah, berkaitan dengan teori yang telah dijelaskan menurut Hetherington dan Whiting dan bersama juga Gunarsa, bahwasanya fenomena yang terjadi sekarang terkhususnya di daerah saya itu bertolak belakang dengan apa yang ada di teori, karena orang-orang di sini, orang tua terutamanya itu selalu menjadikan anak itu objek amarahan, ditambah dengan kondisi ekonomi, mungkin ditambah dengan kondisi budaya dan sosial yang abnormal, sehingga membuat orang tua baik ayah, ibu, ataupun orang tua lain, kakek nenek itu membuat anak itu menjadi objek sasaran untuk amarahnya. Tadi sudah disebutkan bahwasannya pengasuhan di sini adalah pola interaksi yang pertama, dan berlakunya pola asuh itu yang dapat dicontoh oleh anak-anak. Nah, di sini kepada orang tua, terkhusus orang tua, cobalah untuk memahami kehidupan anak-anak. Tolong pahami siklus hidup anak-anak itu, perkembangan pertumbuhannya, karena tidak selalu anak-anak itu untuk dijadikan objek sasaran amarah. Kepada orang tua untuk selalu menahan sabarnya, menahan emosinya, sehingga tidak terluapkannya emosi yang berlebihan kepada anak-anak. Nah, juga ilmu parenting mengatakan bahwasanya jika memarahi anak itu harus dengan lagu, harus dengan bernyanyi. Nah, ini adalah salah satu edukasi bagi orang tua agar nantinya anak yang dimarahi tidak membangkang dan tidak menjadikan contoh
bagi ia untuk melakukan hal yang sama dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, jadi dalam proses ini ada baiknya orang tua dan anak itu melakukan pendekatan yang lebih intens agar sama-sama mengetahui apa yang perlu dibutuhkan. Dan sekali lagi, orang tua harusnya sebaiknya juga tidak menjadikan anak itu menjadi objek sasaran dari kemarahan. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan dan berkaitan juga dengan solusi apa yang harus dilakukan kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.